tiba-tiba kok bikin video? Ya, maksud dan tujuan aku bikin video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas dari Bapak Suri Pamuji, MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Administrasi Pendidikan kelas 3 PAIA. Sebelumnya, perkenalkan dulu, aku Aurora Kata Putri dengan NIM 2017402037, yang dimana di tugas kali ini aku tergabung dalam kelompok 9. Oke, materi apa sih yang bakal aku jelaskan di video kali ini? Oke, langsung saja ke materinya. Administrasi Keuangan Pendidikan. Nah, ini, apa sih administrasi keuangan pendidikan itu? Pengertian dari administrasi keuangan pendidikan. Ya, administrasi keuangan pendidikan itu atau yang juga disebut manajemen keuangan pendidikan atau bisa juga disebut dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Jadi di sini pembiayaan pendidikan itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan di dalam pendidikan. Untuk apa sih keuangan pendidikan ini, pembiayaan pendidikan? Jadi memang dana pendidikan itu digunakan untuk segala sesuatu proses pendidikan. Administrasi itu sangat identik dengan pembukuan yang dimana merupakan sesuatu hal yang sistematik ya, yang tertata, yang memang harus ada tersusun dengan rapi. Dan di sini juga ada juga yang menjelaskan bahwasanya manajemen keuangan sekolah adalah serangkaian kegiatan mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Dan ini merupakan pengertian dari David Wijaya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya administrasi keuangan pendidikan itu merupakan rangkaian kegiatan secara sistematis dan sistemik yang berhubungan dengan pengadaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban keuangan agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Fungsi dari manajemen keuangan pendidikan. Apa saja sih fungsinya? Nah, ada juga dijelaskan dalam makna yang luas oleh Agustinus bahwasanya fungsi manajemen keuangan itu untuk menyediakan informasi kuantitatif ya. Kuantitatif di sini itu berarti jumlah atau nilai, angka yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, peran apa saja sih yang termasuk ke dalam manajemen keuangan pendidikan ini? Bahwasanya di sekolah itu pasti banyak kan yang berperan aktif untuk mengelola sekolah sendiri itu. Nah, yang utamanya adalah yang pertama itu kepala sekolah, di mana manajemen keuangan pendidikan ini dapat digunakan kepala sekolah untuk menyusun rencana sekolah agar supaya terencana dan lebih bisa memajukan sekolah dengan cara mengevaluasi dan mengkoreksi apa saja sih kurangnya, apa saja yang diperlukan bagi sekolah. Dan yang kedua yaitu ada guru dan karyawan, di mana keuangan pendidikan ini dapat berguna untuk memberikan imbal jasa kepada para guru dan karyawan yang telah berjasa bagi sekolah. Yang ketiga yaitu kreditur. Nah, di sini keuangan pendidikan itu digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengetahui apakah pinjaman beserta bunganya dapat dibayar manakala jatuh tempo. Nah, fungsi dari manajemen keuangan pendidikan sendiri itu kita itu dapat memperkirakan sehingga udah memperhitungkan sehingga apa yang terjadi itu sudah ada pendanaannya. Nah, yang selanjutnya yaitu dari orang tua peserta didik. Di sini itu untuk orang tua peserta didik, keuangan sekolah itu dapat digunakan untuk kelangsungan hidup ya, melalui dana BOS, melalui orang-orang yang memiliki KIP, kurang mampu, dan itu dapat digunakan. Yang selanjutnya itu dari supplier atau pemasok. Keuangan ini digunakan sebagai bahan informasi untuk mengetahui kemungkinan jumlah utang yang dimiliki sekolah pada saat jatuh tempo, sama seperti kreditur tadi, bahwasanya dengan manajemen keuangan pendidikan ini kita dapat memperkirakan berapa sih utang yang harus kita bayarkan baik setiap tahun maupun setiap bulannya. Nah, yang selanjutnya itu pemerintah, yaitu untuk mengatur aktivitas sekolah dan menetapkan anggaran untuk tahun berikutnya, apakah terdapat kekurangan atau malah terdapat kelebihan. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Dan di sini keuangan pendidikan itu berguna untuk membantu masyarakat dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan sekolah serta rangkaian aktivitas sekolah. Nah, jadi singkatnya itu
Pada intinya, fungsi manajemen keuangan pendidikan itu adalah untuk memfungsikan dan mengoptimalkan kemampuan menyusun rencana anggaran dan juga mengelola rencana anggaran tersebut ya, rencana anggaran sekolah itu. Yang selanjutnya kita bahas yaitu tentang ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. Apa saja sih yang harus kita ketahui dan apa aja yang ada dalam manajemen keuangan pendidikan itu? Nah, di sini di jurnal ada menurut Arwi Dayanto bahwasanya ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan itu terdiri dari 4 ruang lingkup atau 4 aspek. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran atau budgeting, yang kedua pembukuan atau accounting, yang ketiga pemeriksaan atau auditing, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Yang harus kita bahas terlebih dahulu yaitu perencanaan anggaran atau budgeting. Apa sih yang dimaksud dengan budgeting ini? Budgeting itu mengidentifikasi dan menjabarkan tujuan dan membuat alternatif agar supaya mencapai sasaran. Sasaran di sini yaitu optimalnya pengelolaan anggaran dan keuangan sekolah. Nah, di dalam penyusunan anggaran pengelolaan keuangan ini perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan. Yang kedua yaitu pembukuan atau accounting. Nah, bahwa pembukuan dalam manajemen keuangan pendidikan itu meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang atau yang disebut dengan kepengurusan tata usaha. Dan yang kedua yaitu kepengurusan untuk menindaklanjuti urusan yang pertama atau pengelolaan keuangan. Nah, di sini kepala sekolah itu disarankan untuk memonitoring dan juga mengarahkan seluruh staf sekolah agar supaya dapat mengelola keuangan sekolah dengan baik. Nah, pembukuan apa saja sih dalam manajemen keuangan pendidikan itu? Di sini terdapat ada buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, jurnal, buku besar, buku kas pembayaran uang sekolah, buku kas piutang, dan juga neraca percobaan. Nah, yang selanjutnya atau ruang lingkup yang ketiga yaitu pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan atau auditing ini merupakan kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang terkait. Bahwa siapa saja sih uangnya itu digunakan untuk apa saja gitu, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, di dalam jurnal itu terdapat beberapa bentuk auditing, yaitu yang pertama pemeriksaan laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan ini sudah terukur dan juga sesuai dengan kriteria atau belum. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan operasional, yang merupakan pemeriksaan keseluruhan atau pemeriksaan dari suatu organisasi yang dimana bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan juga efisiensi. Nah, ruang lingkup yang keempat atau yang terakhir ini yaitu pertanggungjawaban, di mana pertanggungjawaban itu merupakan laporan akhir, laporan keuangan kepada kalangan internal lembaga ataupun eksternal yang menjadi stakeholder lembaga pendidikan. Nah, pertanggungjawaban ini memang harus sesuai dengan apa yang dari awal sudah direncanakan. Berapa uang masuk, berapa uang keluar, itu harus sesuai. Dan di sini pertanggungjawaban itu ditujukan kepada siapa saja sih? Di jurnal terdapat bahwasanya pertanggungjawaban keuangan itu ditunjukkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah atau BAKD, Dinas Pendidikan Daerah, dan lainnya. Sumber-sumber keuangan pendidikan. Dari mana saja sih keuangan pendidikan itu? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 dijelaskan bahwasanya pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Namun di dalam jurnal ini terdapat 6 sumber keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu pemerintah, bahwa sumber keuangan dari pemerintah ini disediakan melalui jalur anggaran rutin atau dana rutin dalam daftar isian kegiatan atau DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran, dan jumlahnya pun telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, tugas dari sekolah sendiri adalah mempertanggungjawabkan atas pemanfaatan dana rutin ini. Dan pertanggungjawaban ini harus sesuai dengan apa yang pemerintah berikan kepada sekolah. Dan di sini pendanaan dari pemerintah ini diberikan kepada setiap sekolah berupa dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang diberikan secara berkala sebagai upaya pemerintah membantu pembiayaan operasional sekolah.
Sumber dana keuangan pendidikan yang kedua yaitu dari orang tua peserta didik. Pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga dengan pendanaan dari masyarakat namun terikat. Pendanaan ini disebut dengan iuran komite dan besarannya ditentukan melalui rapat komite. Pada umumnya, dana komite ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu dana tetap bulanan, di mana dana tetap bulanan ini ditetapkan berdasarkan dengan kondisi ekonomi orang tua peserta didik. Yang kedua yaitu dana insidental yang merupakan pendanaan di awal sekolah dan hanya 1 kali, di mana dana itu digunakan untuk pembayaran administrasi dan juga seragam atau buku-buku. Nah, yang terakhir yaitu dana sukarela, di mana dana sukarela ini biasa disebut dengan biaya dana uang gedung, yang dimana pendanaan yang diberikan secara sukarela oleh peserta didik atau orang tua peserta didik. Nah, sumber keuangan pendidikan yang ketiga yaitu masyarakat. Pendanaan pendidikan dalam kategori ini merupakan pendanaan dari masyarakat yang sifatnya sukarela, baik secara pribadi maupun kelompok. Biasanya ini berupa dari yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta, sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Nah, sumber keuangan pendidikan yang selanjutnya yaitu dari alumni, bahwa pendanaan yang diterima dari para alumni memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan, dan bantuan ini tidak hanya berupa uang, melainkan dapat juga berupa donasi buku, perlengkapan sekolah, atau bentuk tenaga seperti pengabdian diri yang biasa disebut dengan relawan. Nah, sumber keuangan pendidikan yang selanjutnya itu datang dari peserta kegiatan, di mana dana dari peserta kegiatan adalah pendanaan yang bersumber dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Biasanya kegiatan ini berasal dari kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang sumber keuangan pendidikan yang terakhir yaitu dari kegiatan kewirausahaan sekolah. Banyak sekolah-sekolah yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan. Biasanya itu kewirausahaan sekolah itu berbentuk koperasi, kantin, fotokopi, bazar buku, bazar apapun itu, dan perkebunan. Dan di sekolahku dulu juga ada, yaitu hidroponik ya, dan juga toko serba ada dan lainnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, efektivitas. Dan yang keempat, efisiensi. Nah, yang pertama, transparansi atau keterbukaan. Transparansi ini dalam manajemen keuangan pendidikan, ya berarti adanya keterbukaan dalam mengelola keuangan, mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan, hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Nah, transparansi keuangan ini sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, transparansi ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dari orang tua, masyarakat, pemerintah dalam menyelenggarakan program pendidikan. Karena apa? Karena transparansi ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan orang tua, masyarakat, ataupun pihak-pihak yang perlu mengetahui informasi keuangan dari sekolah. Nah, biasanya informasi keuangan pendidikan ini di sebuah lembaga dapat dituangkan melalui RAPBS yang ditempelkan di papan pengumuman, atau juga melalui media online website lembaga pendidikan yang bersangkutan, sehingga semua yang berkepentingan itu mudah mengetahui sumber keuangan dan juga pemanfaatannya. Nah, prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas ini? Bahwa akuntabilitas ini merupakan kondisi seseorang oleh orang lain karena kualitas performanya dalam bertanggung jawab. Nah, akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan ini berarti penggunaan keuangan ini dapat dipertanggungjawabkan sesuai rencana yang ditetapkan. Nah, di sini ada 3 syarat utama untuk terciptanya akuntabilitas publik. Yang pertama yaitu adanya transparansi dari penyelenggara pendidikan. Transparansi itu tadi ya, keterbukaan. Nah, yang kedua adanya standar kinerja sekolah, di mana dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan juga wewenang. Nah, yang terakhir yaitu adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana sekolah yang kondusif, yang saling percaya, gitu ya. Nah, prinsip ketiga yaitu efektivitas. Efektivitas itu dimaknai sebagai ketercapaian tujuan, namun tidak hanya itu. Nah, efektivitas ini juga dilihat dari kualitas hasil yang kualitas hasil yang dicapai,
yang dikaitkan pada tujuan, visi dan misi lembaga. Manajemen keuangan dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang diselenggarakan itu mampu mengatur keuangan. Nah, di sini lembaga itu kualitas pengeluarannya itu sesuai. Prinsip yang terakhir yaitu efisiensi. Efisiensi itu apa sih? Efisiensi itu merupakan perbandingan terbaik antara masukan dan juga pengeluaran atau antara daya dan juga hasil. Daya di sini yaitu berupa pikiran, waktu dan juga biaya. Bahwa penyelenggaraan kegiatan pendidikan itu dapat dikatakan efisiensi apabila mampu memanfaatkan waktu, tenaga, dan biaya sekecil-kecilnya, namun mencapai tujuan yang direncanakan atau tujuan yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu tugas pengelola keuangan. Di dalam jurnal terdapat tugas manajer keuangan, ada 4. Yang pertama yaitu untuk perencanaan perkiraan. Yang kedua, memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan pembiayaannya. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan pihak lain. Yang keempat yaitu penggunaan keuangan dan mencari sumber dananya. Jadi di sini manajer keuangan itu merupakan pihak yang paling banyak berkontribusi dalam pengelolaan keuangan di sekolah. Proses pengelolaan keuangan. Bagaimana sih keuangan itu dikelola? Dan di dalam jurnal aku mendapatkan ada 5 langkah, yaitu perencanaan anggaran, mencari sumber dana, penggunaan keuangan, pengawasan dan evaluasi anggaran, serta pertanggungjawaban. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama yaitu perencanaan anggaran. Kegiatan ini tuh menyediakan anggaran untuk melaksanakan program yang telah direncanakan. Dalam hal ini, kepala sekolah dan seluruh stakeholder sekolah berkewajiban untuk menggerakkan sumber-sumber pendanaan pendidikan, serta menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja sekolah atau RAPBS. Nah, proses yang kedua yaitu mencari sumber dana sekolah. Di sini ada strateginya. Yang pertama yaitu dapat membangun usaha koperasi. Nah, yang kedua, membuka kursus atau kegiatan luar sekolah, seperti halnya les atau kursus ekstrakurikuler. Nah, yang ketiga yaitu pengajuan proposal kepada pemerintah daerah dan swasta, agar supaya mendapatkan sumber dana dari mereka. Nah, yang keempat yaitu penggalangan dana dari para donatur, di mana biasanya donatur ini tidak hanya uang yang mereka berikan, namun dapat berupa buku ataupun alat-alat tulis. Nah, yang selanjutnya yaitu dana dari para alumni. Di sini juga sama, alumni tidak hanya uang, melainkan dapat berupa alat-alat tulis, mendonasikan barang, ataupun dapat juga tenaga, di mana mereka menjadi relawan untuk mengajar. Nah, strategi yang terakhir yaitu dana dari orang tua peserta didik, di mana ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa hal ini itu merupakan iuran komite ya. Nah, proses yang ketiga yaitu penggunaan keuangan sekolah. Nah, kegiatan pengelolaan keuangan sekolah antara lain dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, PBM atau KBM, kegiatan belajar mengajar, nah pembinaan kegiatan siswa, dukungan kegiatan personil, kegiatan RT sekolah atau komite sekolah. Nah, pada intinya, penggunaan keuangan sekolah itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, proses yang selanjutnya yaitu pengawasan dan evaluasi anggaran. Aktivitas yang tersusun untuk membiayai program pendidikan agar anggaran yang digunakan itu dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi, evaluasi di sini itu dilakukan agar supaya dapat dilakukan perbaikan untuk kedepannya. Dan proses yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Penggunaan uang sekolah. Di sini, pertanggungjawaban itu harus sesuai dengan perencanaan di awal. Nah, laporan keuangan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah itu berisikan pemasukan, pengeluaran, dan pemakaian biaya yang dilakukan bendahara dan staf sekolah. Nah, itu tadi pemaparan materi dari aku tentang administrasi keuangan pendidikan atau manajemen keuangan pendidikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga Bapak dosen yang telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.